apakah AHY akan menjadi cawapres ya, cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Kira-kira kalau Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, apakah koalisi perubahan akan berlanjut? Yang begini dan begini jadi satu begini. Loh, udah terlanjur cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susno Duaji, Tani Kampung. Ya, walaupun di kampung kita mengikuti juga berita-berita Jakarta, khususnya berita-berita yang lagi hot. Ada berita yang sangat menarik, yaitu tentang rencana pertemuan Ibu Puan Maharani dengan AHY, Ketua Partai Demokrat. Banyak disorot oleh media, apa yang akan dibicarakan. Bahkan ada yang sampai lebih jauh lagi, apakah AHY partainya, Partai Demokrat akan masuk koalisi dengan Partai PDIP. Ada yang bertanya juga, apakah AHY akan menjadi capresnya atau cawapres ya, cawapresnya Pak Ganjar Pranowo yang merupakan calon dari PDIP. Ada yang bertanya lagi, kira-kira kalau Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, apakah koalisi perubahan akan berlanjut? Nah, kita tidak akan sejauh itu membahas, maklumlah kami ini petani ya. Petani itu nggak terlalu jauh lah yang dibahas, tetapi petani ingin suasana sejuk, suasana tenang, tidak pecah belah karena pemilu adalah pesta, pesta politik. Jangan sampai pesta politik setelah selesai pesta kok pecah belah rakyat ini. Polarisasi bahasa politiknya. Kalau zaman dulu ya pemilu itu tangan itu ada artinya. Ada begini, ada begini. Dan karena begini dan begini itu bisa cerai suami istri. Istrinya begini, suaminya begini, lain paham, cerai gitu. Nah, setelah cerai tahu-taunya yang begini dan begini jadi satu begini. Loh, udah terlanjur cerai. Jangan sampai seperti itu. Kita makin lama dalam berdemokrasi, makin dewasa, makin apa? Demokrasi kita bagus sekali. Pemilu itu apa sih? Pemilu itu dilakukan dalam rangka kita eh, apa namanya? Menilai sesuatu kekuasaan di negara ini. Apakah kekuasaan untuk memimpin negara ini akan berlanjut, berganti, atau bagaimana? Nah, karena Pak Jokowi sudah 2 periode, menurut konstitusi kita maksimal 2 kali, tidak mungkin ya, harus diganti. Maka kepemimpinan nasional harus diganti melalui jalan apa? Melalui pemilu. Pemilu itu yang ngajukan calonnya ialah partai. Partai suka atau tidak suka kita, itulah alat demokrasi yang terbaik sampai saat ini. Mungkin ada yang nggak suka gitu ya, tapi belum ada penggantinya gitu. Suka tak suka partai, suka tak suka politik, karena semua kehidupan bernegara dan berbangsa ini diatur oleh politik. Kami bertani pun diatur oleh politik. Mari kita lihat bagaimana sih pertemuan antara Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan AHY, pimpinan atau ketua umum dari Partai Demokrat. Inilah dia. Kembali lagi di Kabar Pagi Misa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Kedua tokoh politik nasional ini membahas posisi Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan dalam pemilu 2024 serta sepakat untuk pertemuan lanjutan. Banyak berbagi cerita dan juga pengalaman termasuk gagasan. Bagaimanapun PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan 2 partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak, namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum
bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin. Bisa seperti kakak adik. Tadi Mas Ahaye bilang, Mbak, boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Ya iya dong. Kalau kemudian ngobrolnya itu antara ketua umum sama ketua DPR, kayaknya nggak 1 jam lebih, tapi ya 20 menit juga udah selesai. Nanti-nantikan, bukan cuman oleh media, cuman oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat. Itulah yang menyegarkan, kata AHY, seperti oase. Jadi rakyat Indonesia seluruhnya 270 juta lebih ini mengharapkan agar pemimpin atau elit politik, elit pemerintahan seperti ini, guyup ya, damai, rukun. Tentang kekuasaan, siapapun yang akan jadi presiden, siapapun yang akan menjadi wakil presiden, sepanjang dipilih secara demokratis, ya itulah yang kita akui, dan siapa yang terpilih itulah pemimpin kita. Dia terpilih menjadi presiden sudah bukan lagi presidennya PDIP, presidennya Demokrat, presidennya PKB, presidennya Gerindra, presidennya Nasdem. Dia adalah presiden Republik Indonesia, wakil presiden Republik Indonesia yang harus mengayomi seluruh warga Indonesia dengan memperhatikan kesejahteraannya dan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentang siapa? Ya tergantung siapa yang dicalonkan oleh partai, dan kita adalah negara demokratis, siapapun boleh dicalonkan oleh partai. Tidak harus dari keturunan ini, tidak harus dari terah ini. Ini negara kesatuan Republik Indonesia milik rakyat. Nah, tempat kita memilih siapa yang akan menjadi calon pemimpin kita melalui jalur partai. Jalur itulah. Nah, sementara kita memilih yang berada di elit partai, ketua umum partai, sekjennya, petingginya, dan sebagainya, ya harus rukun. Jangan bersih tegang. Ya, silakan rakyat yang memilih. Nah, kalau ini tadi kan enak kita kan. Mereka memimpin partai ya seperti kakak adik, seperti saudara, menyelesaikan masalah bangsa dan negara ini juga dilakukan secara musyawarah, tidak perlu bertegang-tegangan, tidak perlu ancam-ancaman. Ya, apa yang dimaui rakyat itu yang harus dituruti. Kita senang sebagai rakyat. Tapi jangan lupa ya, kalau sudah duduk jangan lupakan rakyat. Ya silakan. Jadi hal seperti ini tidak berlaku hanya untuk PDIP dan Demokrat saja. Untuk seluruh pimpinan partai dan untuk seluruh elit partai. Ingat, pemilik NKRI ini adalah rakyat. 270 juta lebih. Siapa yang harus memimpinnya? Silakan rakyat. Rakyat ya yang paling tahu siapa yang akan jadi pemimpin. Dan dalam pemilihan itu tidak ada kalah dan menang. Yang menang adalah rakyat Republik Indonesia.
Tidak ada yang menang warna partai merah, kuning, hijau, biru atau apa. Yang menang adalah merah putih. Tidak ada ideologi apapun juga, yang ada adalah ideologi Pancasila. Begitu. Jadi kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kompak, bangsa yang bersatu. Sudah dipelopori oleh generasi AHY yang merupakan penerus dari Pak SBY dan generasi Puan Maharani sebagai penerus dari Ibu Mega sudah rukun, ya kita terus sampai ke bawah rukun. Dan mereka ini pun juga tidak akan selamanya memimpin partainya karena partai itu adalah milik rakyat juga ya. Eh, Kemudian siapapun yang menjadi elit politik harus rukun dan damai. Nah, tentang siapa yang akan menjadi wakil presiden dari partai ini, siapa saja boleh. Rakyat tidak melihat, yang penting proses pemilihannya demokratis. Partai ini mau ngajukan si A, silakan. Partai ini mau ngajukan si B untuk presidennya, si C untuk wakilnya, silakan. Toh yang akan jadikan orang itu presiden atau wakil presiden bukan partai itu, tapi rakyat. One man, one vote. Baik-baiklah sama rakyat. Janji ditepati sama rakyat ya, tentunya rakyat senang gitu. Jadi demikianlah saya kira dari pertemuan ini bagus sekali dampaknya untuk rakyat, menyejukkan, menenangkan, dan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dewasa berpolitik. Bangsa yang besar. Wajar kalau dalam pertandingan sepak bola kita sudah melawan juara dunia 3 kali. Argentina tadi malam. Jadi walaupun kedudukannya 2-0, kita tidak merasa kalah karena itu yang kita lawan juara dunia. Semuanya menang. Argentina menang 2, Indonesia menang 0. Nah, oke lah, itu sekedar humor aja penutup ini. Tapi yang penting saya selaku petani dan kami kaum petani ini, siapapun yang menjadi pimpinan negeri ini, jangan melupakan petani yang jumlahnya mayoritas di Indonesia. Dan petani itu tidak neko-neko. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.